Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Ayu Putri, NIM 19220086 dari jurusan Manajemen 2. Pada kali ini saya akan menguraikan rangkuman pertemuan 1-14 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra, SEMM. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas materi tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pengertian ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses sistematik guna mencapai perubahan yang diinginkan dalam perilaku karyawan. Berikut yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat rencana untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan atau direktif. Adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau controlling, yaitu suatu aktivitas menilai kerja berdasarkan yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah yaitu proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia ada 3, yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Adapun tujuan dari analisis pekerjaan tersebut yaitu yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Selanjutnya, penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan dan diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Penting untuk mendapat pegawai yang baik dan memiliki komitmen yang tinggi kepada tugas dan fungsi dalam organisasi tersebut. Seleksi tenaga kerja. Pengertian seleksi tenaga kerja adalah proses menyaring kandidat tenaga kerja untuk ditempatkan pada pekerjaan yang tepat. Seleksi tenaga kerja adalah prosedur mencocokkan persyaratan organisasi dengan keterampilan dan kualifikasi orang tersebut. Adapun proses seleksi tenaga kerja ada 2 arah. Yang pertama, organisasi memilih para karyawan atau para pelamar memilih perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon pelamar ke kantor personalia untuk permintaan tertulis. Yang keenam yaitu penempatan dan program orientasi. Tujuan dari penempatan tersebut adalah agar karyawan yang bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Program orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi tentang perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Orientasi berarti penyediaan informasi dasar berkenaan dengan perusahaan
bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara memuaskan. Yang ketujuh yaitu pemutusan hubungan kerja. Pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antar perusahaan dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Penyebab terjadinya PHK. Ada beberapa alasan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja, yaitu yang pertama, selesainya perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, pekerja melakukan kesalahan yang berat. Yang ketiga, pekerja melanggar perjanjian kerjasama atau peraturan dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, pekerja menerima PHK meski bukan kesalahannya. Yang kelima, PHK massal karena perusahaan rugi, force majeure atau melakukan efisiensi. Yang keenam, peleburan, penggabungan, dan perubahan status. Yang ketujuh, pekerja meninggal dunia. Yang kedelapan, pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara berturut-turut. Yang kesembilan, pekerja sakit berkepanjangan. Dan yang terakhir, pekerja memasuki usia pensiun. Jenis-jenis PHK. Jenis-jenis PHK ada 4. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh buruh atau pekerja. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja demi hukum. Yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Yang kedelapan yaitu pengembangan tenaga kerja dan kompensasi. Pengembangan tenaga kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun tujuan dari pengembangan tenaga kerja tersebut yaitu yang pertama, memperbaiki kinerja tenaga kerja. Yang kedua, mengembangkan keahlian para tenaga kerja sejalan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, mengorientasikan para tenaga kerja baru terhadap organisasi. Yang keempat, bekerja secara benar dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja sesuai dalam bidangnya masing-masing. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, dapat berupa finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Jenis-jenis kompensasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kompensasi finansial langsung, yaitu berupa yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, yaitu bayaran yang dikeluarkan perusahaan tidak diberikan langsung kepada karyawan. Yang ketiga, kompensasi non-finansial, yaitu bayaran tidak terkait dengan uang seperti pelatihan, kecakapan karyawan, dan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ke-9 adalah perencanaan karir, manajemen karir, dan pengembangan karir. Karir merupakan kedudukan rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seseorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Jadi, pengembangan karir dapat diartikan sebagai kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja. Yang ke-10 yaitu motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi kerja merupakan suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dan mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu prestasi. Prestasi adalah usaha yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Prestasi dapat dicapai dengan mengendalikan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual secara ketahanan diri dalam menghadapi situasi di dalam aspek kehidupan. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai seseorang
dari pelaksanaan tugas serta secara tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja tersebut. Yang ketiga yaitu produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian utama sebagai besar organisasi atau perusahaan. Produktivitas mencerminkan efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi. Produktivitas adalah hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas. Pada pertemuan 11 kita akan membahas tentang kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap berbagai faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Yang kedua yaitu stres. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Gejala stres mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang bisa menjadi nervous dan merasa kekhawatiran kronis dan menunjukkan sikap mudah marah dan tidak kooperatif. Yang ketiga ada konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian perselisihan dalam pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, dan sikap. Segala macam interaksi, pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih. Jenis-jenis konfliknya adalah konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yang kelima yaitu konflik antar organisasi. Pada pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tentang budaya, perubahan, dan pengembangan organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi lainnya. Adapun fungsi budaya organisasi adalah yang pertama, perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi. Yang kedua, alat pengorganisasian anggota. Yang ketiga, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. Yang keempat, mekanisme kontrol perilaku. Yang kelima, mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek dan panjang. Yang keenam, penentu arah organisasi yang boleh atau tidak boleh. Perubahan organisasi. Perubahan organisasi secara etimologis dapat bermakna sebagai usaha atau perbuatan untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi. Adapun tujuan dari pengembangan organisasi tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas perusahaan. Pada pertemuan ke-13, materinya adalah audit sumber daya manusia. Pengertian dari audit adalah kegiatan pemeriksaan suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang ke-14 adalah pemeliharaan sumber daya manusia. Pemeliharaan sumber daya manusia adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Jadi, yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini adalah menjaga kemauan, keinginan, kesetiaan, dan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya pada sebuah perusahaan untuk memelihara vitalisasi atau kekuatan tenaga kerja, maka diperlukan usaha perlindungan fisik, jiwa, dan raga para karyawan dari berbagai ancaman yang merugikan. Untuk pemeliharaan kesehatan kerja sumber daya manusia, ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama yaitu penyediaan poliklinik khusus milik perusahaan. Yang kedua, penyediaan dokter perusahaan. Yang ketiga, pemberian asuransi atau kesehatan
penggantian biaya pemeliharaan kesehatan para karyawannya.